Shalom, haleluya, puji Tuhan. Nah, pada kesempatan hari ini, saya ingin menyampaikan firman Tuhan. Sebelumnya, mari kita sama-sama berdoa. Bapa di dalam sorga, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan. Sampai hari ini, kami ada sebagaimana kami ada, kami menyadari bahwa ini semua kasih karunia-Mu yang begitu besar dalam kehidupan kami semua. Sebentar firman-Mu disampaikan, berkati mulut lidah hamba-Mu, bahkan kami semua yang mendengarkan. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus, hamba-Mu bersyukur. Amin. Shalom Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Haleluya. Nah, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan tentang tetap waspada. Tetap waspada. Di dalam 2 Petrus 3 ayat 3 sampai 4 dilanjutkan 2 Petrus 3 ayat 17 sampai 18. Dikatakan demikian 2 Petrus 3 ayat 3, yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa pada hari-hari zaman akhir akan tampil pengejek-pengejek dengan ejekan-ejekannya, yaitu orang-orang yang hidup menuruti hawa nafsunya. Kata mereka, di manakah janji tentang kedatangannya itu? Sebab sejak bapak-bapak leluhur kita meninggal, segala sesuatu tetap seperti semula pada waktu dunia diciptakan. 17. Tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, kamu telah mengetahui hal ini sebelumnya. Karena itu waspadalah, supaya kamu jangan terseret ke dalam kesesakan orang-orang yang tak mengenal hukum, dan jangan kehilangan peganganmu yang teguh. Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita pergi ke satu tempat yang belum pernah kita kunjungi, ya, pasti yang kita perhatikan rambu-rambu yang ada. Rambu-rambu lalu lintas, papan penunjuk jalan, dan seterusnya. Di situ banyak rambu-rambu, waspada, hati-hati jalan licin, hati-hati berkelok-kelok, hati-hati jembatan sempit, ya, dan seterusnya. Kalau kita memperhatikan dengan betul, rata-rata bisa sampai ke tujuan dengan selamat. Ya. Nah, begitu juga dengan firman Tuhan. Firman Tuhan memberikan rambu-rambu, memberikan peringatan kepada kita tentang akhir zaman, tentang masa yang akan datang, apa yang akan terjadi. Nah, kalau kita waspada, kita mengerti, kita baca, kita ikuti, maka kita akan berlabuh dalam satu negeri yang luar biasa indahnya. Negeri yang kekal, tanpa air mata. Nah, kita akan menyelidiki, saudaraku, kita harus mengetahui, yaitu, tadi sudah kita baca, zaman akhir tampil pengejek-pengejek, ya, yang hidup menurut hawa nafsunya. Dan orang seperti ini memberikan bukti bahwa berita kedatangan Tuhan itu sudah diberitakan sejak zaman dahulu, dan bapak leluhur kita meninggal. Segala sesuatu tetap seperti semula. Nah, kita perlu waspada. Nah, ini diberikan bukti, mana buktinya?
Firman Tuhan mengatakan Tuhan mau datang sejak bapak leluhur kami meninggal sampai sekarang tetap saja. Nggak ada perubahannya. Nah, mereka, saudaraku, lupa. Ya. Mereka lupa. Orang yang mati itu sudah mengalami kedatangan Tuhan secara pribadi. Ya. Kedatangan Tuhan secara pribadi. Begitu satu orang meninggalkan dunia ini, dia mengalami kedatangan Tuhan secara pribadi. Nah, sebab itu dalam 2 Petrus 3 ayat 17 dan 18 dikatakan. Sebab itu dalam 2 Petrus 3 ayat 17-18 dikatakan, tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, kamu telah mengetahui hal ini sebelumnya. Ya. Tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, kamu telah mengetahui hal ini sebelumnya. Apa itu? Ya. Apa itu? Yaitu tentang hari Tuhan. Karena itu dikatakan waspadalah. Ya. Waspadalah. Hari Tuhan dikatakan dalam firman Tuhan akan muncul banyak pengejek-pengejek. Ya. Dan hari Tuhan itu juga kita mesti ngerti. Kalau kita membaca rambu-rambunya firman Tuhan, kita membaca firman Tuhan, maka ada rambu-rambu di dalam kehidupan kita sehingga kita tidak melanggar rambu itu dan tidak celaka. Ya. Dikatakan hari Tuhan ditandai dengan banyak kesukaran, banyak aniaya di dalam Matius 24, ya. Matius 24 ayat yang ketiga dikatakan demikian. Matius 24 ayat yang ketiga, 4 dan 5. Ya. Ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendiri dengan dia. Kata mereka, katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi, dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia? 4. Jawab Yesus kepada mereka, waspadalah, supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. 5. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias. Dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Nah, di sini dikatakan diperingati, waspada, hati-hati. Ya, hati-hati. Banyak orang yang menyesatkan kita, baik dengan tanda-tanda, dengan mujizat-mujizat dan lain sebagainya. Sebab itu kehidupan kita jangan dipimpin oleh tanda atau mujizat, tetapi dipimpin oleh kebenaran firman Tuhan. Di ayat yang ke-6 dikatakan, kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang, namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah, sebab semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Kabar-kabar perang, hari-hari ini kita nggak asing, ya, mendengar kabar perang, kabar kesukaran dan lain sebagainya. Ini harus terjadi. Harus terjadi. Tapi ini belum kesudahannya. Belum kesudahannya. Ayat 7. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan. Akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Jadi akibat peperangan banyak kelaparan. Akibat gempa bumi banyak orang yang susah, kelaparan dan lain sebagainya. Dan firman Tuhan berkata, semuanya itu barulah permulaan penderitaan. Jadi kesukaran yang begitu hebat itu
baru permulaan penderitaan. Coba kita lihat, akan tetapi, ayat 8, akan tetapi semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Dengan kata lain, kesukarannya begitu hebat dan dahsyat, tanpa kita waspada, tanpa kita berakar di dalam kebenaran firman Tuhan, tumbang, roboh saudara. 9, pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa, dan kamu akan dibunuh dan akan dibenci semua bangsa oleh karena namaku. 10, dan banyak orang akan murtad dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Ini ciri-ciri. Ya. Firman Tuhan sudah menubuatkan banyak yang murtad. Sebab itu saudaraku, kita perlu waspada. Dengar firman Tuhan, orang yang mendengar firman Tuhan terus melakukan, dia berarti sedang membangun pondasi rumah rohaninya dengan kokoh. Jangan mendengar tapi tidak mentaati. Roboh saudaraku. Ya. Nah, dikatakan lebih lanjut kita lihat, sebab itu Petrus mengingatkan kepada kita, ya, ini manusia sering lupa. Mana buktinya Tuhan? Lama nggak ada. Nah, Petrus memberitahu kita di dalam 2 Petrus 3 ayat 8 dan 9. 2 Petrus 3, 8 dan 9. Akan tetapi saudara-saudaraku yang kekasih, yang satu ini tidak boleh kamu lupakan, yaitu bahwa di hadapan Tuhan satu hari sama seperti 1000 tahun, dan 1000 tahun sama seperti satu hari. Jadi satu hari di hadapan Tuhan itu 1000 tahunnya kita, tapi di hadapan Tuhan cuma sehari. Nah, mereka lihat kok lama, padahal Tuhan sehari. Jadi 1000 tahunnya manusia sehari di hadapan Tuhan. Seharinya Tuhan, 1000 tahunnya manusia. Sebab itu Tuhan tidak lalai. Enggak lalai saudaraku menepati janjinya. Ya. Kita melihat dalam 2 Petrus 3 ayat 10 dan 11. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat, dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api, dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Jadi, jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Jadi, jangan sampai terkecoh, tertipu oleh pengejek-pengejek ini. Ini semua akan terjadi kalau kita melihat nubuatan firman Tuhan, dan dengan hari-hari ini kita melihat jelas, ya, kesukaran, ekonomi, kelaparan, perang dan lain, gempa bumi, kerusakan dan banyak saudaraku terjadi. Ya, di dalam 2 Petrus 3 ayat 12 tadi sudah dikatakan kita harus, ya, hidup dengan kekudusan, ya. Haleluya. Nah, jangan terseret dalam kesesakan orang yang tak mengenal hukum, ya. Yang tak mengenal hukum-hukum Allah. Hari ini kita melihat atau mendengar beberapa banyak orang beriman yang imannya dangkal atau tidak berakar dalam Tuhan, begitu mudah terseret
dengan orang-orang yang tidak memiliki hukum Allah, yaitu firman Tuhan, sehingga mudah menghalalkan segala cara. Karena dangkal, gak memiliki akar. Jadi mereka menghalalkan segala cara. Firman Tuhan menasihati kita akan hal ini untuk terus waspada, hati-hati, ya. Jangan mudah terseret. Miliki akar yang kokoh di dalam kebenaran firman Tuhan dan bertumbuh. Ya. Orang beriman yang sudah terseret itu artinya sudah mulai mengabaikan akan hukum Tuhan. Jadi orang beriman yang sudah terseret arus itu sudah mengabaikan hukum Tuhan. Kalau orang beriman tidak mengabaikan hukum Tuhan, dia tidak akan pernah terseret oleh arus dunia ini. Nah, mereka selalu membuat perkecualian dengan berbagai macam alasan, ya, sehingga mereka menghalalkan. Ya, habis kalau zaman sekarang kita nggak nipu-nipu sedikit, kita nggak bohong-bohong sedikit, apanya yang kita bisa dapatkan? Untung apa? Justru untung kalau bisa menipu. Menurut dia akhirnya menghalalkan segala cara. Dan orang seperti ini tidak memiliki rasa lapar dan haus akan kebenaran firman Tuhan. Ya, sudah nggak ada. Kalau dia ada lapar dan haus akan kebenaran firman Tuhan, maka dia tidak akan menghalalkan segala cara. Dalam Amos 8 ayat 11, Amos 8 ayat yang ke-11 sampai yang ke-13 dikatakan, sesungguhnya waktu akan datang, demikianlah firman Tuhan Allah. Aku akan mengirimkan kelaparan ke negeri ini, bukan kelaparan akan makanan dan bukan kehausan akan air, melainkan akan mendengarkan firman Tuhan. Mereka akan mengembara dari laut ke laut dan menjelajah dari utara ke timur untuk mencari firman Tuhan, tetapi tidak mendapatinya. Pada hari itu akan rebah lesu anak-anak darah yang cantik dan anak-anak teruna karena haus. Ya, jadi orang yang menghalalkan segala cara, dia mengentengkan firman Tuhan satu kali mereka akan mengalami kelaparan dan kehausan akan firman Tuhan, dicari sehingga tidak mendapatkan, makin lemah. Sebab itu saudaraku, kalau kita kuat hari-hari ini, kalau kita tetap berdiri kokoh, firman Tuhan mengatakan hati-hati supaya jangan dia jatuh, hati-hati. 1 Korintus 10 ayat yang ke-12. Dikatakan 1 Korintus 10:12. Sebab itu siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, berhati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Kita kokoh, kita tegak berdiri itu bukan karena kuat dan gagah kita. Semua karena kasih karunia Allah. Memampukan kita untuk berdiri teguh. Haleluya. Nah, mau mengakui atau tidak, kalau orang beriman sudah bosan akan firman Tuhan, pasti lemah dan mudah dikalahkan
oleh berbagai macam persoalan. Mau mengakui atau tidak, sebagai orang beriman, firman Tuhan mengatakan, manusia hidup bukan oleh roti saja, tetapi oleh setiap perkataan yang keluar dari mulutnya Tuhan, yaitu firman. Nah, roti jasmani itu untuk tubuh jasmani. Tapi roti yang dari surga itu untuk jiwa kita. Supaya kita kokoh, supaya kita kuat. Ya. Sebab itu mengakui atau tidak, orang beriman yang sudah bosan atau tidak pernah membaca firman Tuhan pasti lemah dan mudah dikalahkan. Mudah dikalahkan. Saya ambil contoh begini, seorang petinju yang gagah, yang kuat, menangan terus begitu. Jangan dikasih makan selama sebulan. Pasti lemah. Menghadapi musuh yang lebih kecil, kalah. Karena tidak ada kekuatan. Ya, karena nggak ada nutrisi yang masuk di dalam tubuhnya. Lemah. Begitu juga kalau orang beriman alasannya macam-macam, alasan yang paling sering, yang paling umum kita dengar adalah sibuk. Sehingga nggak sempat untuk membaca firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan mengingatkan sesibuk apapun, kita harus bersekutu dengan Tuhan di dalam doa dan dalam membaca firman Tuhan. Ibrani 4 ayat 10 sampai 11. Ibrani 4 ayat 10 sampai 11. Sebab barang siapa telah masuk ke tempat perhentiannya, ia sendiri telah berhenti dari segala pekerjaannya, sama seperti Allah berhenti dari pekerjaannya. Karena itu, baiklah kita berusaha untuk masuk ke dalam perhentian itu, supaya jangan seorang pun jatuh karena mengikuti contoh ketidaktaatan itu juga. Orang Israel jatuh karena tidak ada persekutuan dengan Tuhan, mengabaikan mana. Kalau secara jasmani sesibuk apapun orang itu, pasti ada sempat, pasti ada waktu untuk makan. Gak pernah saya mendengar, wah saya sibuk sehari gak makan, 2 hari gak makan. Sakit, saudara, sakit. Secara jasmani sakit, sesibuk apapun, sesukses apapun, pasti membutuhkan perhentian. Tuhan Yesus pun menyuruh muridnya, sudah berhentikan lelahmu, makan. Sebab begitu banyak orang pergi dan datang sehingga makan pun tidak sempat. Nah, kita melihat kalau orang seperti ini gampang kehilangan pegangan. Firman Tuhan dalam 2 Petrus 3 tadi dikatakan, jangan terseret. Yang pertama kita melihat, jangan kehilangan peganganmu yang teguh. Jangan kehilangan peganganmu yang teguh. Pegangan kita bisa teguh, bisa kokoh, itu kalau kita punya tujuan. Ibrani 6 ayat 18 dan 19. Ibrani 6 ayat 18, supaya oleh 2 kenyataan yang tidak berubah-ubah tentang mana Allah tidak mungkin berdusta, kita yang mencari perlindungan beroleh dorongan yang kuat untuk menjangkau pengharapan yang terletak di depan kita. 19. Pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Jadi kalau jangkar sauh jiwa kita itu dilabuhkan di balik tirai, yaitu di ruangan Maha Kudus, maka kita kokoh, maka kita kuat, pegangan kita enggak rapuh.
kita berjalan, kita terus. Satu contoh begini, kalau saya lemparkan tali itu sejauh mungkin, tapi saya pegang. Saya jalan satu langkah, saya pegangan dengan tali itu, saya pegang. Maka akan sampai di mana tali itu diikatkan. Sesulit apapun sampai, karena tali itu yang diikatkan dan kita pegang teguh. Begitu juga jangkar atau saut jiwa, kalau kita labuhkan ke tempat yang betul, maka seluruh perjalanan hidup kita diarahkan ke situ. Ya, sehingga kita kokoh. Jangan sampai terlepas pegangan yang teguh. Itu berarti kalau terlepas, hilang keselamatan kita. Ya, untuk kekal. Banyak hal, saudara, membuat pegangan kita jadi kendor. Banyak hal membuat pegangan kita jadi nggak teguh. Kadang-kadang gara-gara pacar, ya, bisa nggak teguh. Gara-gara pekerjaan, gara-gara kesehatan, gara-gara keuangan. Banyak hal membuat pegangan jadi nggak teguh. Tapi kalau kita fokus ke arah yang betul, maka pegangan kita teguh. Ya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau di tengah-tengah rintangan, di tengah-tengah pencobaan, kita bisa punya mata yang tertuju kepada Yesus, maka kita bisa keluar sebagai pemenang. Nah, jadi, kalau di tengah-tengah keadaan seperti ini terus, kita merasakan aduh pegangan mulai kendor. Arahkan mata kita tertuju kepada Kristus, tertuju kepada firman, dan kita melihat janji-janjinya yang luar biasa. Roma 8 ayat 17 sampai yang ke-18. Roma 8, 17 dikatakan, dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya, orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. 18, sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Nah, jadi kalau kita seperti ini, kita teguh. Ya, kalau kita anak, nah kita yang percaya kita diangkat menjadi anak Allah. Ya, jadi saudaraku, kalau kita anak, ya, jangan takut, saudara. Kita menderita bersama Kristus, kita mendapat janji yang luar biasa, dipermuliakan bersama-sama dengan Kristus. Haleluya. Nah, di dalam 2 Petrus 3:18 dikatakan bertumbuhlah. Ya, 2 Petrus 3:18 bertumbuhlah. Secara jasmani, kalau seorang ibu melahirkan anak, ya, anak itu dirawat dengan baik, ya, dijaga dengan baik, diberi makanan yang bersih, yang bergizi. Tentu yang ibu ini rindukan setelah dia rawat begitu rupa, begitu baik, diberi makanan yang baik, yang sehat, dijaga betul. Tentu yang ibu ini harapkan, yang rindukan, anaknya bertumbuh dengan sehat. Itu normal. Gak mungkin seorang ibu merawat anak dengan baik, terserahlah. Mau sakit-sakitlah, mau mati-matilah. Gak ada, saudara. Rawat dengan baik, dia punya harapan, anak ini tumbuh menjadi sehat. Begitu juga, saudaraku, secara rohani. Nah, kalau kita dididik dengan firman Tuhan, dengan baik, ya, orang yang kita layani, orang yang kita didik, tentu yang diharapkan
bagi kita adanya satu pertumbuhan rohani yang baik. Ya. Adanya, jadi kalau saya sebagai gembala sidang mendidik, memberi makanan yang baik, tentu yang saya harapkan jemaat bertumbuh dengan baik, menjadi dewasa secara rohani karena diberi makanan yang baik, diperhatikan, tumbuh dengan baik. Saya tidak pernah mengharapkan orang yang dilayani tetap kanak-kanak, tetap bersikap sebagai kanak-kanak, nggak ada pertumbuhan, sangat menyedihkan, sangat menyedihkan. Dan kadang-kadang itu terjadi, sudah diberi makanan yang baik, memang keputusan dari mereka masing-masing. Firman Tuhan mengatakan mendengar, tapi tidak mentaati. Putusan masing-masing. Tapi sudah dididik, sudah diarahkan, diberi makanan yang baik, bergizi, diperhatikan. Dengan tujuan supaya bertumbuh. Ya, menjadi dewasa, menjadi orang yang kuat di dalam Tuhan, berdiri teguh di dalam Tuhan. Nah, pertumbuhan dalam satu. Jadi saudaraku, kalau kita mengharapkan pertumbuhan dalam hal apa? Pertumbuhan dalam satu, kasih karunia. 1 Korintus 15 ayat yang ke-10. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Nah, di sini kita melihat sebuah pertumbuhan. Dia bekerja dengan sungguh-sungguh, dengan sebaik mungkin. Kita lihat, tetapi bukan aku. Itu semua karena kasih karunia Allah yang menyertai aku. Jadi kita mampu, kita bertumbuh, kita melakukan tugas-tugas kita, itu bukan karena kemampuan kita, karena kasih karunia Allah. Nah, jadi saudaraku, ini bertumbuh. Ya. Kalau kita menyadari akan kasih karunia Tuhan dalam hidup kita, ada banyak mungkin contoh, saudara. Beberapa orang bersaksi, seharusnya saya sudah mati karena kecelakaan. Seharusnya saya sudah mati karena sakit begitu kritis. Ya, seharusnya ini begini, tapi sekarang saya masih tetap hidup. Itu semua karena kasih karunia Allah. Nah, orang yang menyadari seperti ini, dia akan bekerja lebih keras, dia akan bekerja lebih sungguh-sungguh, dan dia bertanggung jawab. Karena dia sadar, dia ada sekarang ini karena kasih karunia Allah. Bukan karena kehebatannya, bukan karena kebaikannya, bukan. Tapi karena kasih karunia Allah. Sebab itu dia tidak mau nyanyiakan. Paulus mengatakan, aku ini rasul yang terakhir. Tapi dia bekerja dengan sungguh-sungguh, dengan giat. Dan dia katakan, bukan aku, tapi kasih karunia Allah. Nah, Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita tidak menyadari, maka kasih karunia Allah menjadi sia-sia di dalam kehidupan kita. 2 Korintus 6 ayat yang pertama. 2 Korintus 6 ayat yang pertama. Sebagai teman-teman sekerja, kami menasihatkan kamu supaya kamu jangan membuat menjadi sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima. Paulus memberi nasihat kepada rekan sekerja. Ya, jangan sampai kamu menerima kasih karunia Allah dengan sia-sia.
membuat menjadi sia-sia. Ya, sadar saudara, hari ini kita bisa berdiri kokoh, hari ini kita masih sehat, hari ini kita melayani Tuhan, hari ini kita bekerja untuk Tuhan, sebagai pelayan Tuhan, sebagai hamba Tuhan dan lain sebagainya. Ingat, jangan sampai menjadi sia-sia. Sebab itu perlu waspada. Hari-hari ini menjelang penamatan waktu dari Tuhan, menjelang akhir. Waspada. Jangan menjadi sia-sia. Jangan kita berkata begini, dulu saya hebat, dulu saya pelayanan, dulu saya sungguh-sungguh, dulu, sekarang. Kalau ditanya sekarang bagaimana? Enggak lagi. Dulu saya pelayan, sekarang enggak. Itu membuat menjadi sia-sia kasih karunia Allah. Waspada, saudara. Ya. Kalau dulu pelayanan, terus sekarang enggak pelayanan, dianggap santai, dianggap biasa. Hati-hati. Firman Tuhan menjelaskan, menyia-nyiakan kasih karunia Allah. Jangan sampai seperti Esau. Dicari, gak dapat lagi. Karena mereka menghinakan hak kesulungan itu. Waspada saudara. Yang kedua, pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Nah, kalau pengenalan kita kepada Tuhan betul, ya, betul, maka saudara diharapkan adanya sebuah pertumbuhan. Saya beri contoh. Paulus mengenal Saulus dulu, mengenal Tuhan. Pertumbuhannya hebat. Sakius berjumpa dengan Tuhan, pertumbuhannya, perubahannya bagus, luar biasa, saudaraku. Nah, dalam pengenalan kita terhadap Tuhan, sehingga kita makin bergairah dalam ibadah, bergairah di dalam doa, bergairah di dalam firman Tuhan, bergairah di dalam pelayanan. Sebab kita mengenal akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. 2 Korintus 6 ayat 14 dan 15. Dikatakan demikian. Sebentar saudara ya. 2 Korintus 5 ayat 14 sampai yang ke-15. 2 Korintus 5, 14 sampai 15. Sebab kasih Kristus yang menguasai kami. Ya, karena kami telah mengerti bahwa jika satu orang sudah mati untuk semua orang, maka mereka semua sudah mati. Dan Kristus telah mati untuk semua orang supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Kalau kita sadar, seharusnya kita yang mati. Karena kita yang berdosa, seharusnya kita yang tamat sudah. Tapi karena satu orang mau mati untuk semua, maka kita mengalami kehidupan yang luar biasa. Dan firman Tuhan mengatakan, jangan lagi kita, sehingga kita tidak lagi hidup untuk diri sendiri, tetapi untuk Dia. Ya, sadar, saudara, kita ada sekarang ini akibat hasil pengorbanan Kristus yang luar biasa. Tetapi sayang, beberapa orang beriman mengalami kemacetan dalam
pengenalan akan Tuhan Yesus Kristus macet. Nah, ini seharusnya dicari. Kenapa macet? Ya, kenapa nggak bergairah seperti dulu lagi? Dikatakan sebab terseret ke dalam kesesakan orang-orang yang tidak mengenal hukum sehingga kehilangan pegangan yang teguh. Nuh di tengah-tengah mereka membuat bahtera, itu tampil banyak pengolok, pengejek, mengata-ngatain Nuh. Mungkin sebab memang tidak masuk di akal kita membangun sebuah bahtera di atas gunung. Gak pernah terjadi. Galangan kapal selalu dekat dengan air. Nah, tapi Nuh punya pegangan yang teguh, dia gak terseret. 8 orang, 3 anak, 3 mantu, Nuh dan istri. 8 orang ini punya pegangan yang teguh sehingga bisa selesai. Bahtera itu selesai. Nuh tidak terseret. Ya. Nuh tidak kehilangan pegangan. Haleluya. Nah, orang yang mengenal hukum-hukum Tuhan, ya, orang yang tidak kehilangan pegangan yang teguh, itu bisa dilihat dari sikap hidupnya, cara hidupnya, cara berbicaranya, cara bersikap, cara bertindak, dan seterusnya. Jadi orang yang mengenal hukum-hukum Tuhan, dia punya pegangan yang teguh. Dari sikap hidupnya, kita bisa melihat. Bicaranya nggak ngawur, nggak asbun, asal bunyi. Sebab apa? Dia ngerti. Pembicaraan yang sia-sia, itu wajib dipertanggungjawabkan. Bukan hilang di udara, terus hilang. Mana buktinya? Betul, secara kasat mata nggak ada bukti, ngomong nggak ada bukti, tapi di hadapan Tuhan ada catatan. Nah, orang seperti ini bicaranya nggak ngawur, sikapnya juga nggak ngawur, supaya jangan jadi batu sandungan. Pokoknya aku betul mau apa, aku keras memang, tapi aku benar, nggak bisa, saudara. Ya, roh lemah lembut itu harus ada di dalam hidup kita. Buah roh itu lemah lembut, panjang sabar. Jadi bersikapnya juga hati-hati, ya, waspada, saudaraku, supaya semua apa yang kita perbuat bisa membawa berkat. Ya. Orang tidak bisa mengenal Kristus, tapi orang bisa mengenal murid-murid Kristus dari sikap, dari perbuatan, dari tindakan, dari bicaranya. Dia bisa kenal Kristus. Oh, ini muridnya seperti ini, berarti gurunya hebat. Kan begitu, saudara. Berarti gurunya hebat dong. Muridnya aja seperti ini, gurunya luar biasa. Jangan justru jadi batu sandungan. Ya. Jangan justru orang nggak mau kenal Tuhan. Gara-gara kehidupan murid Kristus yang tidak mengenal hukum-hukum Allah, nggak punya pegangan yang teguh, ya, sehingga ngomong sembarangan. Banyak orang tersandung rata-rata, khususnya dalam pembicaraan, dalam berkata-kata. Nah, lepas begitu. Daud mengatakan, Tuhan berikan penunggu di pintu bibirku, jaga. Saya berikan ayatnya, saudaraku. Kalau perkataan kita sesuai dengan hukum-hukum Tuhan, orang yang mendengarkan itu mendapat berkat. Amsal 25 ayat yang ke-11. Dikatakan demikian, perkataan yang diucapkan tepat pada waktunya adalah seperti buah apel emas di pinggan perak. Apel emas di pinggan perak. Wow. Orang itu dapat berkat. Hendaklah perkataanmu berkat dimasinkan dengan garam. Ya. Jadi
mendapat berkat. Nah, saya berikan beberapa ayat, saudaraku, supaya kita menyadari jangan berkata-kata sembarangan tanpa dipikir lebih dahulu, tanpa ditimbang untung ruginya. Ayub 19 ayat 1 sampai yang ketiga. Tetapi Ayub menjawab, berapa lama lagi kamu menyakitkan hatiku dan meremukan aku dengan perkataan? Sekarang telah 10 kali kamu menghina aku. Kamu tidak malu menyiksa aku. Perkataan itu bisa meremukkan jiwa seseorang, bisa melemahkan jiwa seseorang. Hati-hati, tapi perkataan juga bisa membangkitkan, ya, menyegarkan. Perkataan yang lembut, ya, Amsal 15 mengatakan, saudaraku, itu bisa membawa dampak yang luar biasa. Amsal 15 ayat yang pertama. Jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman, tetapi perkataan yang pedas membangkitkan marah. Ya, membangkitkan marah. Haleluya. Nah, dua contoh ini kita melihat Galatia 1 ayat yang ke-23, Galatia 1 ayat 23 sampai 24 dikatakan demikian tentang Paulus. Mereka hanya mendengar bahwa ia yang dahulu menganiaya mereka sekarang memberitakan iman yang pernah hendak dibinasakan. Ini tentang Paulus. Dan mereka memuliakan Allah karena aku. Nah, sekarang kita lihat Roma 2 ayat yang ke-24. Roma 2:24 dikatakan, seperti ada tertulis, sebab oleh karena kamulah nama Allah dihujat di antara bangsa-bangsa lain. Menyedihkan. Ya. Kristus gak salah tapi dihujat karena perbuatan murid-muridnya di dunia. Dihina Kristus. Kecilkan, dikata-katai. Nah, dalam 2 Petrus 2 ayat yang ke-12, 2 Petrus 2 ayat yang ke-12 dikatakan demikian. 1 Petrus 2:12, 1 Petrus 2:12 dikatakan, milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa bukan Yahudi, supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari ia melawat mereka. Hati-hati, saudara, ya. Haleluya. Nah, kalau orang beriman bertumbuh, berbuah, itu semua untuk kemuliaan Bapa di surga. Yohanes 15 ayat 8. Ya. Jadi kalau orang beriman berbuah, itu Bapa yang dipermuliakan. Sebab itu, senangkan hati Bapa di surga selagi kita masih diberi kesempatan hidup dalam dunia ini. Jangan sakit. Ya. Jangan sampai nama Kristus dihina, diejek karena perbuatan pengikut-pengikutnya. Kesimpulannya, satu, orang beriman harus tetap waspada. Musuh kita iblis. Orang beriman harus tetap waspada. Musuh kita iblis. 1 Petrus 5 ayat 9. Iblis itu singa. Berjalan keliling-keliling mau menerkam manusia. Mau diterkam. Yang lengah kena. Sehingga kehilangan pegangannya yang teguh. Rontok dia, runtuh. 2. Menjelang kedatangan Tuhan, jangan sampai rohani kita tertidur. Menjelang kedatangan Tuhan, jangan sampai rohani kita tertidur. Tuhan Yesus memberkati kita. Waspada. Saudara bekerja di lingkungan saudara, pekerjaan saudara, waspada. Bertetangga, berumah tangga,
Suami kerja, istri di rumah, hati-hati. Hati-hati. Ya. Di sekolah, di dunia pendidikan, hati-hati. Waspada, waspada, saudara. Ya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat kesempatan kembali kami boleh mendengarkan firman. Tolong, Kau sudah mengingatkan kami lewat kebenaran firman-Mu. Kau sudah memberikan rambu-rambu dalam kehidupan kami, sehingga kami tidak tersesat, tidak keluar dari rambu-rambu firman. Sehingga kami boleh bertumbuh dengan baik, dengan indah di hadapan-Mu, dan pegangan kami tetap teguh. Satu kali kami akan bersama-sama dengan Tuhan. Berkati umat-Mu yang mendengarkan firman-Mu saat ini. Berkati di dalam pekerjaannya Tuhan. Biar mereka tetap memiliki pegangan yang teguh. Tidak menghalalkan segala cara untuk bekerja. Jujur dalam berkata-kata, dalam bertindak, dan lain sebagainya. Juga Engkau memberkati rumah tangga umat. Tuhan, Kau memberkati kesehatan. Engkau memberkati masa mudanya dalam pendidikan mereka. Tuhan, Kau memberkati semua. Dalam pelayanannya, Tuhan memberkati. Kami percaya, kami yakin, kami memiliki Bapa yang baik. Bapa yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangan. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Yesus, hamba-Mu bersyukur dan berserah. Mari kita mengangkat tangan kita. Terimalah saat ini berkat kasih dari Allah Bapa. Damai, sukacita, sejahtera dalam Tuhan Yesus Kristus. Buat kuasa persekutuan di dalam Allah Roh Kudus. Limpah dengan karunia roh dan buah roh. Menyertai perjalanan hidup kami. Sehingga hidup kami terus waspada. Sebab Roh Kudus mengingatkan setiap firman Tuhan yang kami sudah dengar, yang kami sudah baca. Roh Kudus ingatkan. Terima kasih. Dalam nama Yesus, berkat ini diberikan. Haleluya. Semua yang percaya katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.